Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Muhammad Ridwan Kamil. Baik, acara akan segera kita mulai. Very good morning to everyone and welcome to City Hall of Bandung. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam acara sosialisasi dan fokus group discussion Bandung sebagai Kota Hak Asasi Manusia pada hari ini, Kamis 2 April 2015. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. A very good morning to all of us because today is Thursday English atau Kamis Inggris. Yang terhormat pendiri dan ketua Foundation for International Human Rights Reporting Standards, yang terhormat narasumber dan seluruh peserta sosialisasi FGD, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para sesepuh Kota Bandung yang hadir di sini, dan hadirin hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan karena hari ini kita memulai sebuah rangkaian kegiatan yang istimewa yang akan menjadi sebuah fondasi peradaban Kota Bandung yang sangat kita harapkan, yaitu FGD, Deklarasi Bandung sebagai Kota Hak Asasi Manusia. Hadirin yang saya hormati, pendiri Republik ini sudah menyiapkan sebuah gagasan yang menurut saya sangat istimewa, yang menjadi dasar falsafah kita, yaitu Pancasila. Seorang profesor dari Timur Tengah, Universitas Baghdad, pernah membandingkan dua peradaban
satu peradaban Timur Tengah, satu peradaban Indonesia dalam sebuah studi ilmiah. Profesor ini membandingkan Timur Tengah yang penduduknya 200 jutaan dan Indonesia yang penduduknya juga kurang lebih 200 sekian jutaan. Tapi Timur Tengah terbelah-belah menjadi 22 kerajaan republik dan sebagainya, sementara Indonesia hanya menjadi satu, walaupun berbeda-beda sejarah kerajaannya. Timur Tengah kita bisa tahu berdarah-darah dalam demokrasinya, punya banyak catatan dalam hak asasi manusianya, dan sampai hari ini wilayah Timur Tengah masih wilayah konflik yang tidak berkesudahan. Sementara menurut profesor ini bisa ya sebuah kawasan yang berbeda-beda, 700 bahasa dan kebudayaan disatukan dengan harmoni. Kesimpulannya, sesuatu yang kita nikmati, kita anggap hal biasa, padahal menurut orang luar negeri, orang luar Indonesia itu hal luar biasa. Kesimpulannya, karena keistimewaan Indonesia mempunyai Pancasila. Jadi Pancasila ini bagi saya karya luar biasa pendahulu kita. Kadang-kadang saya berpikir orang tua kita zaman dulu kayaknya lebih pintar gitu, lebih negarawan ya, lebih luar biasa lah gitu ya, pikir-pikir. Saya dengarkan pidato Soekarno waktu di Kongres Amerika dalam bahasa Inggris. Menerjemahkan Pancasilanya itu luar biasa, cuman pendek-pendek sampai anggota Kongres Amerikanya standing ovation. Dia bilang begini, "We have prepared our guiding principle. We call it Pancasila. First, believe in God." Tepuk tangan semuanya. Nomor satu, harus tahu diri kalau kita ini adalah makhluk Tuhan. Ya. Second, humanity. Jadi HAM ini sebenarnya sudah disiapkan di sila kedua itu. Jadi kalau Indonesia tidak ramah HAM, melanggar dasar yang dari awal sudah disiapkan. Third, nationalism, maksudnya persatuan Indonesia. Fourth, kita kan panjang ya, rakyat yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam negara. Soekarno bilang demokrasi, gitu aja. Fifth, social justice, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, jadi berkaca pada sila kedua dari Pancasila itu, kemanusiaan yang adil dan beradab, menurut saya itulah dasar referensi kita hari ini membicarakan itu. Apakah generasi saya ini sudah menerjemahkan sila kedua itu ke dalam sebuah cetak biru struktur berkemasyarakatan yang betul-betul adil? Adil di sini artinya karena dalam kehidupan manusia masih banyak budaya kita mengklasifikasikan manusia berdasarkan strata ekonominya, berdasarkan dalam sejarah manusia ya, warna kulitnya. Apartheid runtuh saat Nelson Mandela akhirnya bisa memperjuangkannya. Di zaman Amerika sejarahnya bis ini hanya untuk kulit putih, nah, diskriminasi. Di Shanghai, di Cina dulu zaman kolonial juga sama. Area terbatas, hanya kulit putih dan anjing. Dulu begitu. Di luar itu nggak boleh. Karena manusia punya kecenderungan mengklasifikasikan berdasarkan eksistensi fisik dan sejarah. Itulah kemanusiaan yang tidak berkeadilan. Makanya orang tua kita mengajarkan jangan membeda-bedakan
manusia dari strata ekonominya. Jangan membeda-bedakan dari warna kulitnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita berbeda. Orang kembar pun semirip-miripnya, seleranya minimal berbeda. Saya laki-laki, membedakan saya dengan perempuan. Saya muslim, membedakan saya dengan yang non-muslim dalam praktek keagamaan, ya, dan lain sebagainya. Permasalahan kemanusiaan menurut saya karena ada pemaksaan penyeragaman kudu sarua, padahal hakikatnya perbedaan adalah kekuatan. Di dalam agama Islam self kritik parasnya oke. Allahnya sama, yang satu Sunni, yang satu Syiah, parasnya. Nabinya sama, Tuhannya sama, Al-Qur'annya sama, saling membunuhi juga karena perbedaan politik. Jadi mau sampai kapan pemaksaan filosofi penyeragaman? Nah, itulah yang menurut saya kemanusiaan yang tidak berkeadilan. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata beradab ini adab, ya. Adab ini konteksnya adalah kultural. Jadi adab orang Amerika dengan orang Cina, dengan orang Indonesia pasti berbeda. Nah, itulah kenapa hari ini ada FGD. FGD hari ini ingin tahu perspektif adabnya orang Bandung, kumaha. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradabnya adalah berkeadilannya universal, beradabnya mungkin kontekstual. Ya. Nah, disitulah PBB menyarankan sebelum Bandung nanti tanda kutip diberi sebuah kehormatan sebagai kota yang siap menjunjung tinggi dan kota permodelan HAM, kita harus punya perspektif kita. Kalau itu hadir, insya Allah generasi kami yang hari ini di Bandung bisa dengan berbangga hati membela cita-cita pendiri Republik ini bahwa sila kedua, kemanusiaan yang berkeadilan dan kemanusiaan yang beradab itu kami terjemahkan ke dalam sebuah komitmen, ke dalam sebuah manifesto, dan ke dalam sebuah program. Karena Bapak Ibu, ujung-ujungnya dari kegiatan ini kami akan mengukur seberapa baik kelurahan-kelurahan di wilayah menerjemahkan. Maka 2 minggu dari sekarang kita akan melakukan asesmen. Adakah tempat di Bandung ini yang keguyuban kemasyarakatannya bisa mewakili cita-cita itu? Kalau belum ada, kami juga bertekad supaya hadir. Jadi yang namanya human rights ini bukan tahu sama tahu gitu ya, tapi justru harus kita tekstualkan menjadi sebuah kalimat-kalimat yang kita junjung tinggi seperti itu. Nah, oleh karena itu mari kita sambut baik kegiatan ini dan tidak berhenti saat ini. Mudah-mudahan dengan komitmen ini tidak ada lagi di Bandung ada manusia yang terpinggirkan haknya. Saya sudah bilang ke Dinas Pendidikan tidak boleh ada anak di Bandung yang tidak sekolah. Saya jangkau gelandangan pengemis anak jalanan, rata-rata bukan orang Bandung, Bapak. Sudah saya cek karena saya sering ke lapangan malam hari. Aya nu ti Ranca Ekeng, aya nu ti Garut, aya Babakan Ciparai, rata-rata bukan orang Bandung. Tapi karena gula-gula ekonomi Bandung ini luar biasa, maka berdatangan kaum-kaum marginal ini dengan caranya seperti ini. Nah, hari ini saya kira itu momen bersejarahnya. Kami minta semua yang hadir proaktif ya, memberikan gagasannya sehingga Kota Bandung bisa menjadi kota percontohan terkait HAM. Saya laporkan
tanggal 24 April 60 tahun Konferensi Asia Afrika sudah di depan mata. Di Bandung kami menyambut dengan istimewa, ada 60 acara, saking kreatifnya orang Bandung. Pak Wali, tadi malam masih ada grup yang, Pak Wali kami ingin menyumbangkan acara atas nama Solidaritas Asia Afrika. Ada 60 Pak, mungkin sangat banyak. Dimulai dari RW-RW nanti menyelenggarakan pesta rakyat. Dimulai dari komunitas-komunitas menyelenggarakan Solidaritas Asia Afrika. Termasuk nanti acara kita, konferensi HAM ini juga diselenggarakan. Kemudian ada Smart City Summit, kita akan berbagi teknologi kepada kota-kota Asia Afrika. Kita akan ada karnaval negara-negara Asia Afrika, sudah 25 negara konfirmasi ke Bandung untuk alut-alutan merayakan kesolidaritasannya. Dan puncaknya adalah kedatangan para presiden kepala negara untuk historical walk dari Oman ke Gedung Merdeka, berpidato di Gedung Merdeka, sholat Jumat di Masjid Agung, kemudian meresmikan Monumen 60 Tahun Asia Afrika, makan siang di Pakuan, baru kembali ke negara masing-masing. Negara terkuat saat ini adalah Tiongkok, juga akan hadir presidennya, menunjukkan keluar biasaannya. Yang lain bawa pesawat satu, presiden ini bawa pesawatnya 2. Jadi untuk menunjukkan keadidayaannya ya. Kemudian juga akan hadir tokoh-tokoh dunia juga yang menyemangati kita, sehingga 24 April mudah-mudahan menjadi perayaan rasa bangganya warga Bandung sebagai pusat Asia Afrika. Mungkin Bandung masih riweuh karena sedang membangun, tapi semangat solidaritas itu adalah nilai Bandung ke dunia. Semangat gotong royong itu adalah nilai terbaik Bandung ke dunia. Bulan Juni tahun lalu, saya diminta pidato di 500 wali kota dunia di Singapura. Saya tanya ke panitia, saya harus pidato apa? Ya, karena baru 6 bulan jadi wali kota, belum banyak yang bisa saya perlihatkan. Panitia bilang, Pak Wali Kota Bandung, tolong bicara gotong royong, tolong bicara gerakan pungut sampah, tolong bicara gerakan sejuta biopori, tolong bicara kesukarelawanan, karena menurut kami di kota-kota dunia lain itu tidak didapati. Kami melihat hanya di Bandung gotong royong itu mewujud ke dalam sebuah gerakan-gerakan ke masyarakat. Jadi akhirnya kesimpulan saya pulang dari pidato itu, ekspor kita ke dunia adalah nilai sosial. Jadi kalau nilai sosial orang Indonesia ini sudah guyup, sudah baik, sesuai Pancasila, jangan-jangan disitulah mercusuar dunia itu dari Indonesia adalah nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial gotong royong. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan terkait gagasan acara ini. Mudah-mudahan multi perspektif, ada akademisi, ada pemuda, ada dari birokrasi, ada dari sesepuh Bandung yang juga punya kegelisahan dan juga punya gagasan, bisa kita rangkum, karena di akhir acara ini kita akan mengadakan kesimpulan-kesimpulan. Mari bersemangat. Saya tutup dengan tolong ingat pesan profesor dari Irak tadi, betapa mereka sangat kagum dengan Pancasila. Jangan sampai kita yang hidup di bawah Pancasila menyia-nyiakan ya sebuah falsafah yang luar biasa yang membuat negeri yang bineka ini bisa manunggal ika, bisa harmoni, bisa maju dengan keharmonisan, dengan kemanusiaan yang berkeadilan dan human rights yang beradab seperti Pancasila sampaikan. Itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lebar-lebar. Tanda tangan saya itu artinya bercermin dari masa lalu, bersiap ke masa depan. Amin. Cenah. Ada ahli tanda tangan yang nyeritain begitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi ini ditandatangani karena syarat untuk dimulainya proses asesmen. Jadi bukan di asesmen dulu baru deklarasi. Inamal amalu biniat. Jadi diniatkan dulu baru kita berproses. Saya bacakan dulu yang bahasa Indonesia dan saya baca bahasa Inggris. Deklarasi Bandung sebagai kota hak asasi manusia. Saya, Wali Kota Bandung, atas nama warga Kota Bandung, dengan ini mendeklarasikan Bandung sebagai kota hak asasi manusia dan berkomitmen untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi warga Kota Bandung. Untuk itu, Piagam Hak Asasi Manusia Bandung akan dirumuskan menurut prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga. Guna menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi warga Bandung, deklarasi ini dan Piagam Hak Asasi Manusia Bandung akan dilaksanakan atas dasar kebijakan, pemantauan, dan evaluasi serta pemulihan. Dideklarasikan di Kota Bandung pada hari Kamis 2 April 2015. Muhammad Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung. Sekarang versi bahasa Inggris, saya izin bacakan. Bandung Declarations of Human Rights City. I, Mayor of Bandung, on behalf of the citizens of Bandung, declare Bandung as a human rights city and hereby commit to promote the fulfillment of the rights of the citizens of Bandung. To that end, the Bandung Charter of Human Rights will be formulated in accordance with the principles of transparency, accountability, and citizens' participation. To respect, to protect, and to fulfill the human rights of the citizens of Bandung, these declarations and the Bandung Charter will be implemented on the basis of drawn-up policies, monitoring and evaluation, and remediations. Dated this 2nd day of April 2015, Muhammad Ridwan Kamil, Mayor of Bandung. Ya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pembacaan deklarasi. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan. Ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan 5 itu, saya boleh keras hingga tinggal 3 saja. Apakah itu? Sosio-nasionalisme, sosial demokrasi, dan ketuhanan. Tapi barangkali tidak semua tuan-tuan senang dengan Trisila ini dan minta satu saja.
Baiklah. Jikalau saya peras yang 5 menjadi 3 dan yang 3 menjadi 1, maka dapatlah saya perkataan Indonesia yang tulen. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. Berkenan Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Muhammad Ridwan Kamil, Bapak Marzuki Darusman, beserta Ibu Susi Dwi Haryanti untuk dapat menuju ke ruang yang telah disediakan untuk pelaksanaan konferensi pers. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pak Wali dan perwakilan dari PAHAM, Pak Paguyuban Hak Asasi Manusia Bandung dan Pak Ridwan. Terima kasih pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk melakukan suatu konferensi pers menjelang kegiatan pokok pada hari ini, yaitu fokus group discussion, yaitu diskusi kelompok dalam rangka menggali aspirasi dan semangat dari warga Bandung yang diundang pada hari ini untuk membicarakan mengenai hak-hak asasi warga Bandung yang ingin dirumuskan nanti dalam suatu piagam. Tadi pagi kita sudah saksikan bersama barangkali pencanangan dari Wali Kota, yaitu dalam bentuk suatu deklarasi yang menyatakan Bandung sebagai kota hak asasi manusia. Pagi ini akan dilaksanakan serangkaian kegiatan berupa diskusi dan akan berlangsung sampai sore hari. Merupakan kegiatan pertama dalam rangkaian kegiatan-kegiatan fokus group discussion yang akan dilaksanakan dalam waktu yang menjelang akhir tahun ini, dengan harapan bahwa akan ada perumusan satu piagam yang menjadi pedoman bagi Kota Bandung yang telah menyatakan komitmen untuk memajukan hak asasi manusia. Kami persilakan pada Pak Wali Kota untuk barangkali menguraikan sedikit apa yang menjadi sejarah dan latar belakang yang mengilhami pencanangan dari deklarasi Bandung sebagai kota hak asasi manusia. Terima kasih Pak Marzuki Darusman. Jadi rekan-rekan media, mohon dukungan dan bantuannya, karena ini adalah fondasi penting yang nanti akan bermuara pada sebuah lahirnya peradaban Kota Bandung yang kita banggakan. Bahwa Kota Bandung atas inisiatif dari Forum Internasional FIHHRST
bersama paham mencanangkan dan mendukung Kota Bandung sebagai kota hak asasi manusia yang insya Allah akan menjadi percontohan kota-kota lainnya di Indonesia dalam melaksanakan sebuah isu fundamental dalam membangun peradaban masyarakat Indonesia. Kami pemerintah Kota Bandung merasa bangga, juga merasa tertantang untuk merumuskan selanjutnya dalam kebijakan-kebijakan Pemkot Bandung yang berkeadilan terhadap hak asasi manusia dan juga berkeperadaban seperti sila kedua yang sudah kita pahami bersama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kegiatan ini akan berlangsung beberapa kali. Hari ini tanggal 2 April sudah dideklarasikan komitmen pemerintah Kota Bandung sebagai kota siap terhadap hak asasi manusia. Kemudian selama 14 hari akan diakses 2-3 kelurahan di Kota Bandung untuk diukur indeks HAM-nya, kira-kira begitu, yang nanti hasilnya akan disampaikan di tanggal 23 di acara konferensi HAM yang akan berlangsung di Kota Bandung dengan mengundang wali kota seluruh Indonesia, sehingga diharapkan di tanggal 23 deklarasi hak asasi manusia Bandung ini bisa disebarluaskan ke seluruh kota-kota Indonesia dan bergeraklah mesin-mesin perubahan ini dengan dimulai dari Kota Bandung. Ujung-ujungnya nanti akan ada pengakuan dari masyarakat internasional bahwa kalau mau melihat sebuah konsep peradaban yang sangat menghormati HAM, insya Allah Bandung bisa jadi referensi. Saya tidak bilang bahwa Bandung sempurna dari sisi isu HAM ini, tapi intinya kami ingin menerjemahkan dan memperjuangkan cita-cita terhadap HAM ini. Sehingga hak-hak manusia, dari hak anak kecil, hak perempuan, hak orang tua, hak mereka yang ingin bekerja, hak mereka yang ingin tidak didiskriminasi, dan lain-lain bisa hadir dengan baik di Kota Bandung. Nah, peran media sangat penting untuk terus menyemangati, melaporkan, mengevaluasi, sehingga kota ini adalah kota yang paling nyaman dan paling baik dalam mengelola pembangunannya di masa depan. Saya kira itu ya dari sisi asal muasal rencana ini, kemudian rencana jangka pendek, kemudian rencana jangka panjang, dan kita harapkan di hasil deklarasi ini bisa ditampilkan di KAA tanggal 24, sedang dirumuskan, sehingga para kepala negara Asia Afrika bisa melihat dan membaca dan mungkin terinspirasi untuk melakukan hal sama di negaranya masing-masing. Itu tujuan seperti itu. Saya kira itu mungkin ya. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali. Barangkali dari paham bisa menyampaikan berbagai hal mengenai peranan atau kerjasama kita ini, dan ke depannya ini bagaimana kita membayangkan penyelesaian dan perumusan dari kegiatan hak asasi Bandung. Terima kasih Pak Marzuki Darusman. Selamat pagi rekan-rekan media. Saya dari Paguyuban Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran bekerja sama dengan Foundation for International Human Rights Reporting Standard
yang dipelopori oleh Pak Marzuki Darusman, Pak Marzuki Usman, kemudian juga Pak HS Dilon, dan juga ada Pak James Kelman tadi yang ada di ruangan serbaguna. Kami bekerja sama untuk membantu Pemkot Kota Bandung merumuskan deklarasi Bandung sebagai kota HAM, dan juga yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan perumusan piagam HAM Kota Bandung yang tadi disampaikan oleh Pak Marzuki Darusman. Harapannya akan dapat di launching pada tanggal 10 Desember tahun ini, karena kita semua tahu bahwa 10 Desember itu dikenal sebagai Hari Hak Asasi Manusia sedunia dengan memperingati lahirnya Universal Declaration of Human Rights. Saya pikir langkah awal ini juga sekaligus menandai keikutsertaan warga Bandung dalam gerakan internasional menjadikan Bandung sebagai kota HAM yang akan sejajar dengan berbagai kota lain di dunia, misalnya kota Rosario di Argentina yang pada tahun 1997 sudah mendeklarasikan sebagai kota HAM pertama di dunia, yang kemudian juga diikuti oleh beberapa kota, misalnya Copenhagen di Denmark, kemudian juga Barcelona di Spanyol, dan juga tidak kalah penting adalah peran kota Gwangju di provinsi di Korea Selatan yang pada sekitar tahun 2007 atau 2011 menghasilkan Gwangju Declaration of Human Rights City dengan disertai beberapa prinsip. Salah satu hal yang menarik sebetulnya dari tahun 1968 itu sudah muncul pemikiran mengenai the right to city atau hak atas kota yang disampaikan oleh salah seorang filsuf Prancis, yang ini kemudian menginspirasi gerakan Human Rights City seluruh dunia, di mana di dalam konsep rights to city itu bahwa yang paling esensi adalah akses. Jadi akses para warga yang bertempat tinggal di kota gitu. Tetapi sebetulnya tidak semata-mata ditekankan kepada akses, tetapi juga yang paling penting adalah hak untuk melakukan perubahan diri melalui perubahan kota. Jadi inilah yang nanti akan digerakkan bersama-sama oleh FIRST, kemudian Pemkot Bandung, kemudian juga PAHAM, dengan melibatkan berbagai stakeholder masyarakat, karena kami telah bersepakat metodenya haruslah bottom up. Jadi gerakannya merupakan aspirasi dari para warga yang diharapkan akan meningkatkan rasa memiliki atau the degree of ownership. Kami membayangkan Pak Wali Kota akan terjadi pertemuan seperti town hall meeting gitu nanti. Jadi pada puncaknya itu ada pertemuan di Balai Kota yang akan dihadiri oleh Pak Wali Kota, di mana Pak Wali Kota akan bersama-sama dengan warganya merumuskan hak-hak yang kemudian disepakati dimasukkan di dalam piagam. Jadi seperti town hall meeting gitu ya. Jadi didasarkan dengan semangat deliberasi, dan itu gerakan itu kami harapkan dapat menjadikan Bandung sebagai kota HAM, sebagai kota yang manusiawi dan kota yang bermartabat. Demikian Pak Wali Kota dan Pak Marzuki Darusman yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Kami bersama dengan Pak Marzuki Usman selaku mewakili Foundation for International Human Rights Reporting Standards bekerjasama dengan Wali Kota Bandung dan PAHAM ingin memajukan suatu gagasan bahwa hak asasi manusia itu perlu dimajukan, tidak saja dibiarkan untuk maju sendiri, tetapi harus didorong untuk dimajukan dan dilindungi. Dan karena itu inti pokok dari perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia ini adalah bahwa dari waktu ke waktu kita bisa mengukur kemajuan di dalam masyarakat, di dalam pemerintahan, maupun di dalam dunia usaha, bahwa hak asasi manusia semakin diindahkan dan dipatuhi. Tadi Pak Wali Kota mengatakan belum sempurna tentu,
bersama untuk memajukannya bersama. Nah, keunikan tadi sudah disampaikan oleh Bu Susi bahwa pencanangan dari deklarasi Bandung sebagai kota HAM ini menjadi bagian dari suatu pergerakan internasional. Tetapi keunikan yang ada adalah bahwa deklarasi ini disertai dengan pengukuran tentang kemampuan dan komitmen dari pemerintah kota dalam bentuk suatu assessment atau penilaian pada tingkat yang paling bawah, dan karena itu menyusul deklarasi akan dilakukan audit terhadap beberapa kelurahan yang disampaikan oleh pihak Pemkot, terutama kelurahan-kelurahan yang sudah memiliki rekod atau rekam jejak yang diakui berada di depan di dalam penegakan hukum. Ini akan dilakukan oleh suatu badan independen pihak ketiga menggunakan standar-standar yang dikembangkan oleh FIRST, dan dengan demikian kita memulai suatu proses yang mungkin belum pernah dilakukan di dunia. Bandung dalam hal ini merupakan perintis di dalam pemajuan hak asasi manusia yang disertai dengan proses dan mekanisme pengujian dan penilaian tentang kemajuan dari waktu ke waktu. Inilah yang membedakan Prakarsa pada pagi hari ini dengan pergerakan yang sudah berjalan, dan mudah-mudahan dengan langkah ini pergerakan internasional yang sudah digerakkan juga secara dari berbagai benua bisa mengambil contoh nanti pada saat tanggal 23 di mana tamu-tamu dari luar negeri akan disampaikan tentang prakarsa ini. Demikian sekelumit latar belakang dan sejarah maupun gagasan-gagasan yang telah mendorong kami bersama-sama untuk melahirkan deklarasi Bandung ini sebagai kota HAM dalam rangka pencanangan atau peluncuran dari Piagam Hak Asasi Manusia Bandung. Mudah-mudahan pada tahun ini sudah bisa diselesaikan. Tadi pada Bu Susi mengatakan tanggal 10 Desember insya Allah bisa diluncurkan oleh Pak Wali Kota dalam suatu bentuk pertemuan besar, pertemuan raya para warga Bandung dengan wali kotanya, ya bersama-sama ke depan bertekad untuk memajukan hak asasi. Kami barangkali persilakan dari rekan-rekan pers yang mungkin ingin lebih mengetahui hal ini. Bahan-bahan nanti akan disiapkan, diberikan, dan dengan demikian mungkin selama satu pagi hari ini dan siang sampai jam 2 kita masih bisa berinteraksi untuk mendalami masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dari Tribun Jabar. Kenapa Pak Bandung dipilih? Emang yang pertama di Bandung. Terus selama ini emang hak asasi Kota Bandung yang terampas apa aja gitu sampai, atau memang sudah baik hak asasi manusianya? Itu aja. Barangkali saya mendahului dulu Pak Wali Kota. Yang terakhir yang penting ya, justru inilah forum ini hari ini ingin kita bersama-sama mendengar dan menggali berbagai masalah yang dirasakan oleh warga Bandung sendiri mengenai hal-hal yang mungkin masih merupakan tantangan untuk ke depan ya, dari segi hak asasi manusia. Tidak ada suatu hal yang bertanya atau berhubungan dengan ditiadakannya atau dirampasnya hak atau dan lain sebagainya, tetapi ini secara positif ingin membumikan sebetulnya hak asasi ya, manusia yang selama ini mungkin dirasakan masih sesuatu yang abstrak, yang
sesuatu yang belum konkret, dan dengan demikian menyesuaikan hak-hak asasi manusia yang universal dengan keadaan yang sebenarnya dalam konteks Bandung dan konteks Jawa Barat. Itulah tujuan dari satu program rangkaian kegiatan fokus group discussion yang akan disusul mulai hari ini sampai pada nanti bulan Desember, mudah-mudahan akan ada piagam. Nah, apa yang mendorong Bandung untuk ini adalah prakarsa dari para wali kota, yaitu ingin menangkap nafas dari peringatan 60 tahun Asia Afrika, walaupun mungkin tidak secara formal menjadi bagian yang bagian dari kegiatan rangkaian peringatan formal, tetapi suasana peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika ini yang disertai dengan kehadiran dari hampir seluruh anggota PBB, sebagian besar anggota PBB, merupakan satu momen historis yang tidak bisa diliwatkan, ya. Dan pencanangan kota Bandung sebagai kota HAM ini adalah kelanjutan dari perkembangan dunia sekarang ini, di mana pemajuan hak asasi manusia tidak saja dilakukan pada tingkat negara, tapi pada tingkat kota. Oleh karena kota lebih dekat dengan masyarakat, dan dengan demikian Bandung sebagai kota HAM yang sudah tercatat sebetulnya, ya, di dalam pergerakan intelektual sebagai kota HAM, pada hari ini meneguhkan dan mendeklarasikan dirinya sebagai kota HAM yang pada hari ini bertekad untuk memajukan hak asasi manusia. Jadi itulah suasana yang melatar belakangi mengapa Bandung dipilih, oleh karena memang ini juga diilhami oleh peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika, yang di dalam statement 60 tahun yang lalu menyatakan bahwa negara-negara Asia Afrika menganut dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang universal, dan karena itu hak asasi untuk bangsa Indonesia dan untuk Bandung terutama bukan sesuatu yang asing, karena sudah menjadi bagian dari suatu tekad yang lahir dalam perjuangan membebaskan diri dari belenggu penjajahan dan tekanan-tekanan dari luar. Dan demikian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas kita sebagai bangsa yang perlu senantiasa dikobarkan semangatnya ke depan. Hak asasi manusia ini tidak bisa dipisahkan dari demokrasi. Dan di negara-negara di Asia Tenggara, kita adalah demokrasi yang paling maju di antara semua negara-negara yang ada. Bahkan mungkin di Asia, kecuali mungkin India sama Jepang. Karena itu tidak ada keraguan sedikit pun bahwa demokrasi yang sudah kita lahirkan, yang sudah kita kembangkan selama ini, menjadi landasan yang kuat bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Dan karena itu kondisi-kondisi kita inilah paling ideal sebetulnya untuk mengembangkan hak asasi ke depan. Nah, karena itu saya melihat bahwa perkembangan hak asasi manusia Indonesia, walaupun di sana sini masih ada tantangan. Tadi pagi disebut oleh Pak Wali Kota mengenai hubungan antar golongan di kalangan pemeluk agama dan lain sebagainya, kemudian kepentingan-kepentingan dari mereka yang berkedudukan rawan, para orang tua, orang yang penyandang cacat dan lain sebagainya, itu menjadi perhatian utama dari negara. Kita mempunyai undang-undang sosial yang lengkap, yang cukup komprehensif. Masalahnya kita adalah pada tingkat pelaksanaan, dan karena itu pencanangan deklarasi ini menjadi suatu
momen di mana pemerintah dengan warganya secara bersama-sama serentak menyatakan diri secara gotong royong memajukan hak asasi manusia. Ini Pak Boni? Ya, jawab dua tanya. Jadi begini, isu hari ini ya, apakah pemberedelan online yang penutupan situs yang Islami itu melanggar hak asasi manusia, atau jangan-jangan online media itu juga melanggar kontennya? Artinya apa? Artinya Indonesia ini harus punya kesepakatan. Hidup ini kan bersepakat. Kenapa lampu merah? Kita bersepakat lampu merah itu berhenti. Kita bersepakat lampu hijau itu adalah maju. Kan begitu. Hidup adalah kesepakatan. Kita bersepakat penyelenggaraan pemerintahan adalah eksekutif dan legislatif. Nah, unsur HAM ini kita belum punya kesepakatan secara rinci, kira-kira begitu. Kita pakai feeling aja secara kemanusiaan bahwa kita dilatih oleh orang tua kita untuk saling menghormati. Tapi ada batas-batas teknis yang menjadi perdebatan. Apakah Syiah Ahmadiyah itu gimana? Kata orang bukan mereka, nggak boleh. Kata mereka ini hak kami. Kan kita harus bersepakat. Media juga sama kan? Menurut media ini hak kami, menurut pihak pemerintah ada hal yang dilarang. Nah, di Bandung kita ingin merumuskan itu, merumuskan secara teknis yang namanya hak asasi manusia itu seperti apa. Ada yang sifatnya universal, ada yang sifatnya kontekstual, itu pendapat saya. Makanya kita akan fokus setahun ini sampai pada tanggal 10 Desember untuk merumuskan yang kontekstualnya itu seperti apa. Karena yang universal itu yang kita pahami bersama, tapi yang kontekstual ini kita belum pernah ngobrol dalam sejarah Bandung ini. Belum pernah bersepakat. Mari kita bersepakat. Nanti anak kecil juga kita mintai pendapatnya, hak mereka apa dari pandangan mereka. Kalau dari dimensinya usia, ya. Nanti hak perempuan, hak ibu-ibu katanya minta Pak Wali harus ada ruang menyusui di mal-mal. Nah, kan saya itu apa? Karena saya bukan ibu-ibu. Tapi saya dengarkan, oh jangan-jangan itu hak asasinya ibu-ibu yang menyusui butuh tempat. Kalau ternyata bersepakat, kita bikin regulasinya. Hak beribadah, kan mau komplain. Kata mal udah disediakan, kata orang yang sholat ini tidak manusiawi. Itu kan kembali lagi contoh-contoh kecil dalam perjalanan kemasyarakatan kita terjadi perbedaan perspektif. Nah, kita ingin menyeragamkan itu sehingga kita bersepakat. Inilah HAM-nya orang Bandung, kontekstualnya begini, yang universalnya itu. Termasuk juga nanti ke media tadi kan gitu ya. Media kira-kira pengen seperti apa? Apakah ada kebebasan yang tidak terbatas? Saya kira kan tidak ya. Kebebasan ada batasnya tanpa mencederai hak orang lain. Itu kan juga harus kita sepakati. Kalau kita lihat zaman Orde Baru ya, kemarin saya ikut Cap Gomeh bersama masyarakat Tionghoa kan. Pak Wali resep alhamdulillah di Bandung mah gitu ya. Sekarang kami bisa berekspresi. Dulu-dulu sebelum zaman Gus Dur, susah kami sembunyi-sembunyi. Jadi kan rasa kemanusiaannya merasa sempurna dari sisi bahwa keidentitasan ya etnisitasnya bisa tertampilkan tanpa merasa tertekan karena kota ini melindungi, karena wali kotanya juga ikutan, jadi ada penunjukan itu. Saya kira kalau ditanya hakikinya itu kita selama setahun ini dimulai hari ini dari deklarasi ingin mencari nilai-nilai kontekstual terhadap yang namanya HAM itu. Jangan lagi setelah kita bersepakat tiba-tiba ada pencederaan hak gara-gara ini versi saya gitu. Mencederai hak orang lain. Kan kita udah bersepakat tahun ini. Nah, karena multidimensi, mari kita berdiskusi. Saya juga titip media ramaikan diskusi
modern berasaskan kemanusiaan adil dan beradab itu bisa dihadirkan. Mungkin kadang-kadang orang taken for granted ya gitu-gitu aja, gitu. Ngapain harus dibahas lagi. Tapi kan tadi bermuara pada kasus-kasus yang seharusnya tidak perlu terjadi kalau kita memahami. Saya kira itu. Jadi bukan berarti Bandung banyak kasus berarti kita, atau sebaliknya Bandung sudah sempurna maka kita dikasih piagam, bukan. Justru Bandung memberanikan diri ingin ikut seperti kota-kota dunia lain sebagai kota perintis untuk memulai dari ketidaksempurnaan menjadi sebuah masyarakat yang kita anggap sebagai berkeadilan tadi. Saya kira itu ya tambahan. Saya mau nama sedikit saja. Yang pertama, ya, Kota Bandung itu kan selalu memunculkan sesuatu atau mengilhami dunia. Tahun 1955, Kongres Asia Afrika itu semangatnya anti kolonialisme imperialisme, bukan teman-teman. 6 tahun kemudian, ya, kita sekali lagi, insya Allah kita diberi kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk mengilhami dunia lagi. Dengan tadi Pak Wali deklarasi Bandung sebagai kota hak asasi manusia. Nanti kita dan pada kesempatan berhasil dari deklarasi menjadi piagam hak asasi manusia Kota Bandung. Jadi tadi Pak Wali mengatakan kita seperti kota orang lain. Misalnya kalau di Amerika itu master plan tidak bisa dirubah, ada tawar menawar. Kalau di kita bisa dirubah. Ya. Saya contoh, kalau pohon di pinggir jalan itu pohon punya kota, jangan macam-macam. Ya. Kemudian juga kalau pohon di pekarangan rumahnya, pohonnya dia, tapi mau ngapa-ngapain harus seizin kota. Nah kalau saya kan tidak, kan pohon saya, rumah saya. Nah ini merubahnya kan nggak gampang, karena kita merasa duit saya. Saya mencoba lagi contoh sederhana. Ada di kampus di Kemang orang Kubu karena Pak Harto sudah membangun sampai kemana bisa beli sepeda motor. Beli sepeda motor, dan di Kolong Kuning ada kota Marubung dekat. Naik sepeda motor, tidak ada nomor platnya, tidak ada pakai helm. Jadi stop sama polisi. Ini mana nomor platnya, mana helmnya, mana SIM. Ya apa dia bilang? Bapak ini gimana Pak? Yang punya motor kan saya, yang punya jalan kan Tuhan. Bapak ada macam-macam. Nah itu kan kita mengatakan hak asasi seperti maunya kita kan. Nah kalau di sini rumah itu kalau sudah kita kan bisa macam-macam ini. Satu jalan itu ada rumah tinggi, ada segala macam. Kalau di Amerika tidak, rumah itu tanpa depan tidak bisa dirubah-rubah. Di dalam kalau dirubah ketahuan dendanya mana kembali seperti berasal. Jadi kita ada seseorang yang sudah S3 dari luar negeri masuk ke listrik, itu rumah nggak salah, bukan hanya kamar, diroboh semua kan. Kalau dibangun baru lagi, datang temannya mengatakan, ini apa nggak salah, apa nggak perlu izin tata kota dari luar kota? Loh ini kan rumah saya, uang saya, kan sama seperti orang Kubu tadi. Nah ini yang mau ditata, ya. Jadi kita tidak memerdeka isu, tidak ada aturan-aturan. Sama contoh, di kita ini kita belum bersahabat sama orang defable. Gedung-gedung tidak ada untuk kursi roda, nggak ada. Sekolah tidak inklusif. Ya. Jadi ada yang kita bantu, ada yang kita kurang. Jadi kita seperti Pak mengatakan seperti kota-kota orang lain. Dan perkembangannya sekarang ini kota pertama banyak. Jadi banyak orang pindah dari desa ke kota. Jadi saya kira sudah kita syukuri, sudah ada deklarasi, sudah ada piagam. Seperti deklarasi tadi, kita mimpinya nanti masing-masing kota, bukan hanya di Indonesia, di dunia menggunakan hal yang sama, kan namanya kota Delhi, kota Johannesburg, ya, dan sebagainya. Jadi kalau itu terjadi kan kita syukuri. Ya deklarasinya wali kota Bandung jadikan template untuk karena ada piagam hak asasi manusia kota Bandung, maka dicontoh di situnya. Dan dengan demikian tentu kita harus memberi sudut pandang yang baik. Jadi menurut saya, mari kita syukuri. Mari kita kerja keras, masih ada waktu menjelang Desember, dan masih sesuatu yang disepakati oleh Kota Bandung. Demikian, Pak Marzuki. Ada dua Marzuki. Terima kasih Pak Marzuki. Ini berhubung Pak Wali Kota akan menuju Jakarta, kami berdua dan Ibu Susi masih ada di sini. Jadi kita akhiri dulu. Ya,
Presiden urusan KA, jadi harus pergi. Saya titip kalau bisa ada perwakilan media justru. Jadi maksudnya jangan hanya meliput, tapi ikutan apa sih ya hak-hak media yang mungkin perlu disampaikan mumpung kita lagi berpuasa. Ya. Saya kira itu dulu ya. Nanti sambil jalan di akhir jadi bisa kita ada kesimpulan-kesimpulan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Demaci itu Pak yang di Dago Atas, kan kemarin gubernur sudah katanya nggak ada IMB dan itu kan posisinya di KBU. Tindakan Pemprov Ada IMB. Ada IMB. IMB yang dipertanyakan. Teman saya mah cuma satu, itu yang semua disampaikan izin sebelum saya itu aja. Oke. Tapi akan ada tinjauan atau apa gitu Pak? Soalnya kan maksudnya apa Pemprov juga rencananya mau memanggil Pemprov minta klarifikasinya Pak. Ya saya udah sampaikan semua itu izin sebelum saya. Kalau Pemprov momen nggak ada masalah, silahkan aja. Saya akan menyampaikan apa adanya. Saya tidak suka, tapi izinnya bukan dari saya. Kalau Pemprov juga mau begitu, tolong periksa apartemen-apartemen di Pakar yang kabupaten. Jangan hanya ke Pemkot Bandung saja. Kalau mau adil, semua Bandung Utara mohon diperiksa oleh Pemprov gitu aja. Ya. Kalau izin lama bisa dianulir saja? Nggak bisa. Nggak bisa ya Pak? Dianulir itu kalau ada pelanggaran hukum. Pelanggarannya apa? KPU mungkin ya? KBU Pak. Ya apa yang dilanggar secara hukumnya? Karena izin itu dari pemerintah daerah tingkat 2. Pemerintah provinsi tidak mengeluarkan izin. Yang ada itu rekomendasi. Kalau rekomendasi itu sifatnya bukan ikatan hukum, kira-kira begitu. Kan Pak, IMB tidak keluar kalau rekomendasi dari Pemprov tidak keluar. Nggak selalu begitu. Ujungnya kan tetap ada di pemerintah tingkat 2. Ini Pak mengenai moratorium reklame Pak. Nggak hiji halang ini udah beres. Pak, satu lagi kata Bapak minta keadilan, berarti merasa tembang pilih ya? Enggak, saya senang dengan Pak Deddy Miswar, orang yang bijaksana, memeriksa urusan-urusan seperti ini, hanya menyarankan pembangunan Bandung Utara itu jumlahnya banyak, mohon diperiksa juga bangunan-bangunan di kabupaten, ada apartemen. Saya nggak minta keadilan, saya bukan pemohon izinnya. Merawat lagi tadi minta keadilan. Tadi minta keadilan. Nggak minta keadilan. Yang saya sampaikan adalah jika urusannya ingin memeriksa perizinan Bandung Utara, sebaiknya perizinan Bandung Utara yang kabupaten lain juga, yang bangunan apartemen yang sudah berdiri juga ikut dalam pemeriksaan. Kalau memang mau di polis lain, silahkan juga, asal sesuai prosedur juga di polis lain yang di kabupaten juga. Pak sedikit aja, kalau di zaman di saat Bapak memimpin belum ada ya Pak yang ngeluarin izin di kawasan KBU? Ini Belum ada. KBU itu boleh. Saya mohon media meluruskan ya. Membangun di KBU itu boleh dengan syarat itu aja. Kalau syaratnya dipenuhi boleh, kalau syaratnya tidak dipenuhi tidak bisa. Sehingga pertanyaannya itu aja. Jadi jangan ada persepsi tidak boleh membangun di KBU, itu boleh. Nah buktinya ada rumah-rumah penduduk desa, ada kan boleh. Semua pakai syarat. 80-20 ya, 80 penghijauan 20. Ada 80-20, ada 95%, ada juga tergantung wilayah. Ya.